Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, hari ini seperti biasa Pak Henry akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kelas 5 kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sebelum memahami tentang perkalian dan pembagian pecahan, Bapak ingatkan ya, modal utama sebelum belajar perkalian dan pembagian, kalian harus hafal dulu perkalian. Nah, ketika sudah hafal perkalian, pasti bisa juga pembagiannya. Nah, baik, mulai sekarang dihafali perkaliannya ya. Yang belum hafal perkalian, dihafal, dicicil sedikit demi sedikit. Karena kalau nggak hafal perkalian, nanti akan kesulitan sendiri di kelas-kelas berikutnya. Baik. Sekarang berarti judulnya yang pertama Bapak jelaskan dulu tentang perkalian pecahan dulu ya. Perkalian pecahan. Oke. Yang pertama itu adalah pecahan biasa dikali pecahan biasa. Bapak singkat ya, PB itu pecahan biasa. Pecahan biasa dikali pecahan biasa. Misalnya begini, 1/2 dikali 1/3. Misalnya kayak gini, 1/2 dikali 1/3. Atas pembilang, bawah penyebut. Cara mengerjakannya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau bahasa sederhananya, atas kali atas, bawah dikali bawah. Atasnya 1 di sini dikali dengan 1, berapa hasilnya? 1. 2 dikali dengan 3, hasilnya berapa? 6. Nah, gampang ini kan pelajarannya. Gampang banget. Contoh yang kedua. 1/2 dikali 1/2, berapa hasilnya? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Aduh Pak, mudah aja yang ini, bisa ya? Ya, tanpa lanjutkan yang kedua. Pecahan campuran dikali pecahan campuran gitu ya. Nah, ingat ya, kalau berbentuk pecahan campuran, bentuk pecahan desimal, nanti harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa semuanya. Contoh, misalnya kayak gini Bapak bikinkan. 1/2 dikali 1/2. Misalnya begini ya. Nah, ubah dulu nih bentuk pecahan 1/2. Ini kan campuran menjadi pecahan biasa. Yuk, diubah dulu. Dari bawah dikali, diingatin ya, ke atas ditambah. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2 dikali. Ini sama juga kan? Hasilnya juga 3/2. Dikalikan sekarang. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 9/4. Ubah dulu jadi apa? Jadi pecahan campuran. Kenapa? Karena angka 9 ini, yang pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Yuk kita bagi dulu ya. 9 dibagi 4. 9-nya di dalam, 4-nya di luar, jangan sampai terbalik tuh. 4 kali berapa yang mendekati 9? 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Tulis bawahnya ya, kurang 9 kurang 8, 1. Udah selesai. Berarti jawabannya tulis yang ini dulu, yang pertama. Ingat, angka 2-nya dulu 2. Baru yang sisanya ini, sisa yang di bawah ini tulis atas 1 per, ingat nih pernya berapa? Per 4. Dah, gampang banget kan? Aduh Pak, masih belum paham, dijelaskan lagi. Oke, Pak Henry jelaskan lagi. Misalnya adalah 1/2 dikali 1/5. Tadi Bapak bilang apa? Ubah dulu ya. Ini menjadi 3/2 dikali 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 6/5. Sekarang udah kan? Sekarang kalikan. Atas kali atas, bawah dikali dengan bawah. 3 kali 6 berapa? Ya, kalau hafal perkalian mudah nih ngerjakannya. 3 kali 6 adalah 18 per 2 dikali 5. Hasilnya adalah
10. Nah, gampang kan kalau hafal perkalian pasti kalian bisa. Makanya kalau sudah kelas 5 harus hafal perkalian. Dengan begini lebih mudah nih bisa memahami ya. Semangat. Oke, sekarang karena yang bagian atasnya lebih besar 18 dengan 10, ini bisa disederhanakan dulu ya. Sederhanakannya seperti apa, Pak? Nah, 18 dengan 10-nya disederhanakan. Caranya apa? Dibagi masing-masing dengan berapa? Dengan angka 2. Kenapa dibagi dengan angka 2, Pak? Karena 18 dan 10 ini merupakan perkalian dari 2. 18 bagi 2, 9. 10 bagi 2, 5. Kenapa 5, Pak? 5 kali 2 hasilnya 10. Kenapa 9, Pak? 9 kali 2 hasilnya 18. Gampang kan? Ya bisa, alhamdulillah. Nah, 9 per 5 ubah dulu jadi pecahan campuran. Yuk kita bagi dulu. 9 dengan 5. 5 kali berapa yang mendekati 9? 5 kali 2 salah. 5 kali 2 10 kelebihan. 5 kali 1. 5 kali 1 5 dikurangkan 9 kurang 5 4. Pas nih sampai bawah ya. Jadi jawabannya apa? Dari yang atas dulu tulis 1. Terus yang sisanya angka berapa ini? 4 per 5. Gitu cara ngerjainnya. Bisa kan? Ya, ingat ya, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Dah. Sekarang Bapak lanjutkan yang ketiga. Materi yang ketiga adalah pecahan desimal dikali dengan pecahan desimal. Oke, Bapak singkat PD dikali PD ya. Pecahan desimal dikali pecahan desimal. Berapa sih? Contoh 0,5 dikali 0,1 sama dengan, ubah dulu ya. Ini menjadi 5 per 10. Kenapa per 10, Pak? Di belakang koma cuman satu angka. Cuma angka 5 aja dikali 0,1 hasilnya adalah 1 per 10. Kalikan 5 kali 1, 5 per 10 kali 10, 100. Jawabannya 5 per 100. Bisa juga diubah menjadi bentuk pecahan desimal, hasilnya adalah 0,05. Atau diubah menjadi persen bisa, jawabannya 5%. Gampang kan? Iya, gampang sekali ini. Oke, Bapak berikan contoh yang kedua biar lebih paham. Misalnya adalah 1,6 dikali 0,4. Ubah dulu ya. 16 per 10 dikali 4 per 10. 16 kali 4 berapa hasilnya? Dikalikan dulu 16 kali 4. Berapa 6 kali 4? 6 kali 4 adalah 24. 4 simpan 2. Simpan dulu 2-nya. 1 kali 4 4 tambah 2 6. 64 per 10 kali 10 100. 64 per 100 kalau jadikan desimal berapa? 0,64. Atau kalau jadikan persen berapa? 64%. Bebas jawabannya mau yang mana aja, bisa semua ya. Bisa 64 per 100, bisa 0,64, bisa juga 64%. Bisa, mudah nih. Ya mudah Pak Henry, ini gampang aja. Jadi kalau perkalian pecahan-pecahan ini ingat ya, diubah menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Misalnya nomor 4 Bapak berikan contoh nih, yang tentang perkalian. Kalau perkalian ini gampang, yang penting kalian hafal perkalian, itu dulu modal utamanya. Pecahan biasa misalnya Bapak kalikan dengan pecahan desimal. Ini contoh ya. 2/5 misalnya kayak gini dikali berapa ya? 0,6 misalnya kayak gini ya. 2/5 dikali 0,6 berapa hasilnya? Kita hitung dulu. 2/5 dikali 0,6 diubah dulu menjadi berapa? 6 per 10. Sekarang dikalikan anak-anak. 2 kali 6 12 per 5 kali 10 50. Nah ingat ya, 12 per 50 ini bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan 2. Nah 12 bagi 2 berapa? 6. 50 bagi 2 berapa? Nah 50 bagi 2 25. Jadi jawabannya adalah 6 per 25. 12 per 50 juga jawabannya, tapi disederhanakan lagi, angkanya dikecilkan menjadi 6 per 25. Sudah bisa semua ini ya.
Alhamdulillah. Nah, kalau anak-anak sudah bisa perkalian pecahan begini pasti bisa. Yang penting ingat diubah dulu. Kalau desimal ubah jadi biasa, kalau campuran ubah jadi biasa, semuanya pasti bisa. Ya. Cukup dulu ini tentang perkalian pecahan. Sampai di sini bisa semua ya. Baik. Nah, materi berikutnya, materi Bapak yang selanjutnya adalah tentang apa? Tadi Bapak bilang selain perkalian berarti apa lagi? Pembagian pecahan nih. Nah, kalau tadi perkalian, ini pembagian. Nah, kalau sudah bisa perkalian, pasti sudah bisa juga pembagian yang ini. Gampang aja kan? Oke, Bapak berikan contoh misalnya ini. Pembagian pecahan biasa dibagi pecahan biasa. PB bagi PB ya. Contohnya begini. 1/3 dibagi misalnya dengan 2/3. 1/3 dibagi dengan 2/3. Gimana caranya itu Pak Henry? Baik, Bapak jelaskan. 1/3 dibagi 2/3. Nanti caranya yang pertama adalah ubah dulu pembagian ini jadi perkalian. Lihat ya cara ngerjakannya. 1/3-nya tetap. Ubah tanda bagi menjadi kali. Tapi ada syaratnya, yang di belakang ini 2/3 ini posisinya ditukar. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Itu syaratnya. Ingat ya, mengubah pembagian menjadi perkalian yang bagian belakangnya dibalik. 2/3 menjadi 3/2. Bisa dipahami? Ya, depannya berubah apa enggak Pak? Enggak, yang bagian belakangnya aja setelah tanda kali. Kan tanda berubah jadi tanda kali, makanya di bagian belakangnya dibalik. 2/3 menjadi 3/2, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Oke, sekarang tinggal kita kali. 1 kali 3, 3. 3 kali 2, 6. 3/6 jawabannya ya. Tapi ingat ya, ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan angka 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya 1/2. Bisa juga jawabannya 3/6. Boleh kedua-duanya. Anak-anak ingat ya. Ini syarat kalian biar tahu dibagi berapa Pak. Biar tahu dibagi berapa, kamu harus hafal dulu perkalian. Kalau sudah langsung hafal perkalian, mudah mengerjakannya. Bisa dipahami yang ini ya? Baik. Mudah aja ini kalau sudah bisa mengali tadi bisa juga membagi ini. Tapi ingat kalau membagi tandanya ubah dulu jadi kali dibalik 2/3 menjadi 3/2 gitu ya. Oke, contoh yang kedua adalah pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Seperti apa itu Pak Henry? Ayo perhatikan baik-baik. Misalnya 1/2 dibagi dengan 1/3. Misalnya kayak gini ya soalnya ya. Ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2 tambah 1. 3/2 dibagi 1/3 menjadi 3 kali 1, 3 tambah 1. 4/3. Nah, kapan mengubahnya Pak? Mengubahnya jadi kali. Sekarang saatnya kita mengubah menjadi baginya menjadi kali. Nah, diubah jadi kali. 4/3 berubah menjadi berapa? 3/4. Gampang ya? Iya, gampang banget ini. Sekarang tinggal dikali. 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. 9/8 karena bagian atasnya lebih besar harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 9 dibagi dengan 8. 8 kali 1. 8 kali 1 hasilnya 8. Kurangkan. 9 kurang 8, 1. Nah, jadi ini duluan yang ditulis yang bagian atas 1. Sisanya ini tulis ini 1/8. Dah, selesai. Gampang ya? Kalau bisa perkalian tadi, pasti bisa juga pembagian ini. Perbedaannya ketika bagi, ubah dulu jadi kali. Tapi belakangnya dibalik, dituker ya. Nah ini bisa ya pecahan campuran. Yang penting diingat, ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Sekarang Bapak jelaskan yang ketiga lagi pembagiannya. Yang ketiga adalah pecahan desimal dibagi pecahan desimal ya. Pecahan desimal dibagi dengan pecahan desimal. Seperti apa tuh Pak Henry? Contohnya ya nomor 1. Misalnya 2,1 dibagi 0,7. Gitu ya. Ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, itu selalu Bapak ingatkan. Ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Jawabannya adalah 21/2.
10 dibagi 7/10. Nah, mengubah pecahan ini sudah Bapak ajarkan dulu waktu kelas 4. Sekarang udah kelas 5, sudah harus lancar. Kalau di belakang komanya cuma 1 angka, nolnya cuma 1. Di belakang koma ada 2 angka, nolnya juga ada 2. Sekarang apa yang dilakukan lagi habis itu? Ingat, tadi yang Bapak Henry ajarin, 21/10 tetap. Baginya ubah menjadi kali. 7/10-nya berubah menjadi 10/7. Gitu ya. Sekarang kalikan, 21 kali 10 hasilnya adalah cara mengali dengan angka 0 tuh gampang nih Bapak ajarin ya. 21 kali 10. Nolnya tinggal aja dulu ya. Jadi 21 kali 1 aja. 21 kali 1 berapa? 21. Baru nolnya tambahin, nolnya ada berapa nih? Ada 1. Nah, gampang kan? Jadi jawabannya adalah 210 per 10 kali 7. 70. Gitu ya. Ya, sekarang kita lanjutin. 210 per 70. Ini seperti apa ini, Pak? Nah, ini bisa kita bagi dulu dengan berapa? Dengan 10 biar sederhana ya. 210 bagi 10, coret aja nolnya. 21 bagi 1, hasilnya 21 per 70 bagi 10, bisa coret nolnya gini nah 7 bagi 1 hasilnya 7. Nah, 21/7 artinya adalah 21 dibagi 7. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3. Ini jawabannya. Kenapa Pak nggak ada atas-atasnya, nggak ada bawah-bawahnya yang menjadi kayak pecahan campuran gitu? Karena ini 21 itu habis dibagi 7. Kenapa? Karena 3 kali 7 hasilnya 21. Ya, bisa ya yang ini ya. Iya, makanya harus hafal perkalian kan Bapak bilang. Kalau hafal perkalian tuh mudah banget. Nah, ini contohnya. Kemudian misalnya lagi, kalau masih belum paham, 1,2 dibagi 0,2. Misalnya gini ya, contoh baru lagi nih. 1,2 ubah dulu menjadi 12/10 dibagi dengan 2/10. Nah, kemudian apa lagi? 12/10 dikali 10/2. Sekarang kalikan ya. 12 kali 10, 120. 12 kali 1, 12 kan? Tambahin nolnya 1, jadinya 120. Per 10 kali 2, 20. 120 per 20. Bisa juga kalau mau kamu langsung, bisa bagikan langsung ya. Nah, biar gampang disederhanain dulu aja, bagi 10 dulu. Ini coret nolnya ya. 120 bagi 10 hasilnya adalah 12 bagi 1, 12 per 20 dibagi 10, 2 bagi 1, 2. Nah, sekarang 12 per 2 artinya apa tadi Bapak bilang? 12 dibagi dengan 2. 12 bagi 2 berapa? Ayo, sudah apa perkalian 2 kan? 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6. Dah, gitu aja. Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa semua. Bapak lanjutkan, misalnya lagi Bapak beri contoh yang lain, misalnya yang keempat berarti ini ya. Pecahan desimal misalnya dibagi dengan pecahan persen, misalnya kayak gini. Misalnya adalah pecahan desimalnya 0,3 dibagi dengan pecahan persen misalnya 10%. Ingat tadi Bapak bilang apa? Kalau bentuknya bukan pecahan biasa, ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, yuk. 0,3 menjadi berapa? 3/10 dibagi 10%. 10% artinya apa? 10/100. Ingat, persen ini artinya per 100. Bisa dipahami itu ya. Sekarang saatnya kita merubah menjadi bentuk kali. Dikali 100/10. Nah, 3 kali 100. 300. 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Nah, gampang nih, 300/100. Jawabannya adalah 300 dibagi 100. Berapa jawabannya? 3. Kok 3 Pak? Iya 3, karena 3 kali 100 hasilnya 300. Bisa ya? Gampang kan ini? Gampang banget ini ya. Sekarang kita lanjutkan misalnya lagi kalau masih belum paham. Pecahan biasa misalnya dibagi dengan pecahan desimal. Pecahan biasanya misalnya berapa ya? 3/4 misalnya ya. Dibagi desimalnya misalnya 0,5.
Nah, ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa yang 0,5-nya menjadi berapa? 5/10. Nah, sekarang habis itu diapain? Diubah menjadi kali. Kali berapa ini? 10/5. Kalikan 3 kali 10 30. 4 kali 5 20 gitu ya. 30/20 ini bisa disederhanakan karena merupakan perkalian 10, maka dibagi 10 dulu. 30 bagi 10 3 atau coret nolnya begini. 20 bagi 10 hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya 3/2. Nah, 3/2 harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan campuran, dibagi dulu. 3 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? 2 kali 1. Kenapa nggak 2 kali 2, Pak? Nggak boleh, udah kelebihan. 2 kali 2 sudah 4 ya. Tulis 2-nya di sini, kurang. 3 kurang 2, 1. Nah, tulis dulu yang pertama yang ini, yang di atas ya. Angkanya 1, baru sisanya yang ini. 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, bisa paham semuanya sudah anak-anak soleh dan soleha ya? Ya, ingat, kalau bentuknya bukan bentuk pecahan biasa, semuanya harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kalau kali gampang, tinggal kali aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sedangkan pembagian, nah kalau pembagian gimana? Diubah menjadi kali, tapi dibalik yang bagian belakangnya ya. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ditukar posisinya. Gimana? Udah bisa semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa semua ya. Baik, anak-anak, jadi materi ujian kita untuk PTS, ujian tengah semester ini, sampai materi yang ini ya, dari awal, materinya dari materi awal sampai materi yang terakhir tentang perkalian dan pembagian. Nah, Bapak juga ada bagikan LKS, persiapan UTS kalian. Nah, jadi LKS itu dikerjakan betul-betul ya. Dipahami betul-betul seperti apa, karena matematika itu hanya angkanya saja yang diganti, cara mengerjakannya sama semuanya ya. Jadi mulai sekarang belajarnya dicicil, LKS-nya yang Bapak berikan itu dikerjakan ya. Baiklah, kalau begitu mari kita ucap hamdalah sama-sama dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri ya anak soleh ya. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.